Puji nama Tuhan saudara, di hari Minggu yang luar biasa ini kita siapkan hati kita untuk memuji, membesarkan, menyembah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dimanapun sudah berada. Tuhan hadir, Tuhan ada, dan kuasanya tetap sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap pujian, untuk setiap penyembahan yang kami naikkan. Engkau hadir di setiap pujian kami. Berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, mari kita puji namanya yang kudus. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah dengar telinga, Tuhan sediakan. Haleluya, haleluya Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan dengan iman, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya Tuhan, kami menyembah Tuhan karena namamu nama yang apa yang tak pernah dilihat mata, haleluya, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya, amin, bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, kami memuji, membesarkan namamu. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan yang baik, Yesus namamu indah, Yesus namamu sungguh berkuasa, Yesus yang manis. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi Engkau, Yesus. Haleluya, ku puji namamu Tuhan, sebab namamu mulia, sebab
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
kehendak-Mu Tuhan, di tempat ini, di rumah-rumah, dimanapun Tuhan Kau hadir Tuhan, menghibur kami. Jesus, Jesus, Jesus. Hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau sirami dengan firman, karena firman-Mu sungguh berkuasa. Firman-Mu menghibur kami, firman-Mu memberi kekuatan kepada kami. Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami menjadi hati seorang murid Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu Tuhan, pada saat kami ada di hadirat, kepuasan-Ku ada di hadirat-Mu Tuhan. Yesus, nama-Mu berharga di atas segalanya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kepuasanku berada di hadirat-Mu Jesus. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Haleluya. Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Haleluya. Kau yang berharga, Kau yang berharga, lebih gemilang dunia. Apapun itu Tuhan, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus. Ku sanjung di tempat termulia. Kepuasan
bangga. Ini kau sembah Tuhan, kau angkat tangan. Kami menyembah Tuhan, kau keluarkan setiap doa-doa kepada Tuhan. Jesus. To your
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam kesempatan yang luar biasa hari ini. Dan kerinduan saya pada saat ini adalah saya ingin bisa menjadi berkat buat saudara sekalian. Dan tentunya doa saya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saudara tetap dalam keadaan yang luar biasa, diberkati Tuhan, dan tentunya Tuhan memelihara dengan kesehatan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama, dan saya rindu kita tidak kehilangan sedikit pun kesempatan untuk bisa belajar. Oleh karena itu pastikan ada Alkitab di sekitar Bapak Ibu Saudara sekalian, atau bahkan sudah ada dalam genggaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sebelum kita belajar lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang luar biasa ini. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, mari berkati setiap kami, dan biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa, karena kebenaran firman-Mu akan memberkati kami, menguatkan kami, bahkan menumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, dan kami menyerahkan waktu yang indah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini sekali lagi saya ingin mengajak setiap kita untuk belajar satu kisah yang mungkin bagi Bapak Ibu Saudara sekalian bukan kisah yang asing atau kisah yang baru. Tetapi saya berdoa supaya apa yang kita bisa pelajari ini boleh menguatkan kita. Akan tetapi ada satu hal yang perlu kita buat kesepakatan di awal, yaitu bahwa biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan satu kegairahan buat kita sekalian. Artinya setiap kita yang belajar, kita penuh antusias untuk belajar. Oleh karena itu saudaraku, saya berharap dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jangan jadikan ibadah ini hanya sekedar menjadi tontonan rohani atau sekedar menjadi hiburan rohani, tetapi jadikan kesempatan ini untuk kita belajar bersama-sama. Kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat ke-38 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka dengan judul, maka judul ataupun tema yang akan kita pelajari pada saat ini adalah memilih yang terbaik. Memilih yang terbaik. Berbicara tentang memilih yang terbaik, sudah barang tentu biasanya wanita jagoannya. Karena ketika ke mall pasti memilih sayur atau kalau ke pasar pasti memilih sayur yang pasti yang terbaik. Ya kan? Kalau pria ke pasar ya yang dipilih pokoknya lihat itu ya itu. Kadang-kadang nggak bisa memilih. Termasuk juga ke mall. Kalau memilih baju atau memilih apa, pasti wanita dapat memilih yang terbaik. Tapi bukan berarti pria juga tidak bisa memilih, pasti bisa memilih. Tetapi intinya bahwa setiap kita, apapun yang kita lakukan khususnya dalam hal pembelanjaan, kita pasti memilih yang terbaik. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar tentang kisah Marta dan Maria, tapi mungkin saya tidak akan membahas keseluruhan tentang dua wanita ini. Dan saya percaya bahwa kisah ini sekali lagi bukan kisah yang asing atau yang baru buat saudara. Tetapi izinkan saya untuk sekali lagi mengajak saudara
untuk kita memperhatikan pesan firman Tuhan yang ada di dalam kisah ini. Nah, ada satu ayat yang sangat menarik buat saya, yaitu ayat yang ke-42. Saya akan sekali lagi membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang ke-42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kalau saudara membaca akan ayat ini, ya mungkin sangat sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi pasti saudara ketika membaca ayat ini muncul satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, kira-kira Maria ini memilih apa? Apa sih yang sebenarnya dipilih oleh Maria? Dan yang kedua, mungkin saudara juga berpikir, kira-kira apa sih yang tidak akan diambil dari Maria? Atau yang ketiga, Maria ini memilih apa sehingga pilihannya itu tidak diambil daripadanya? Seperti itu. Tetapi intinya saudara, ketika kita membaca akan firman Tuhan ini, saya sangat diberkati dan saya berharap saudara juga dapat menangkap sesuatu. Mengapa Tuhan Yesus menyampaikan ini kepada Marta? Kenapa Marta harus mendengar apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada dia sehubungan dengan saudara perempuannya yaitu Maria? Saudara, secara umum ya, saya mau katakan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang langgeng, tidak ada sesuatu yang kekal. Segala sesuatu itu sifatnya sementara di dunia ini. Contoh, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Ada waktu dilahirkan, tapi ada juga waktu untuk wafat atau meninggal. Dan intinya semuanya itu ada waktunya, ada masanya. Tetapi mungkinkah ini juga terjadi pada Maria? Bahwa dia memilih dan itu tidak akan diambil daripadanya? Nah, itu pertanyaan yang penting. Dan bagi saya, ketika kita membaca firman Tuhan ini, bagi saya, saudara, saya menemukan ada sesuatu yang memang tidak akan pernah mungkin diambil dari Maria. Dan saya berharap saudara juga menangkap akan hal ini. Dan sesuatu itu adalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa Maria sudah melakukan sesuatu dan Tuhan melihat bahwa bagian itu adalah bagian yang terpenting dari dia. Setidaknya hari ini ada 3 poin penting yang dimana 3 poin ini dapat menyiratkan kepada setiap kita bahwa pilihan Maria adalah pilihan yang paling tepat. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Jadi kondisi pada zaman Maria saja sudah sangat tepat, apalagi dengan kondisi kita yang sekarang. Dan 3 poin ini yang akan saya sampaikan buat saudara berkaitan dengan pilihan yang tidak akan pernah diambil dari dia. Dan pilihan yang pertama adalah bahwa Maria, kita lihat ayat yang ke-39 saudara ya, bahwa Maria memilih menemani Tuhan Yesus. Memang tidak dicatat secara eksplisit seperti itu atau dicatat secara literal seperti itu. Tetapi kalau saudara perhatikan di sini ada sesuatu yang menarik, yaitu ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya dalam sebuah perjalanan dan pada akhirnya dia tiba di daerah di mana Marta dan Maria tinggal. Kemudian Tuhan Yesus mampir ke rumah mereka. Dan begitu Tuhan Yesus dipersilakan masuk, maka yang terjadi adalah Marta sesegera mungkin dia menyediakan satu hidangan buat Tuhan Yesus dan juga buat murid-muridnya. Dan ketika Marta menyediakan yang terbaik, tentunya itu tidak bisa hanya dalam waktu 1 menit, 2 menit. Tentunya karena Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Marta pasti akan mengambil waktu yang cukup panjang. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa Maria mengambil inisiatif untuk, ya mungkin kalau orang bilang menyediakan tempat. Menyediakan tempat yang lebih baik, lebih nyaman buat Yesus dan para muridnya. Dan sungguh sesuatu yang luar biasa di sini, bahwa 2 wanita ini, adik kakak ini, seolah-olah seperti orang yang sudah profesional. Jadi langsung si Marta ambil bagian untuk memasak atau mengelola sesuatu,
dan Maria mengambil bagiannya untuk menyediakan yang terbaik. Bagi saya ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang menarik di sini adalah bahwa Maria memilih untuk menemani Tuhan Yesus. Ini pilihan yang terbaik, saudaraku. Mengapa saya katakan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik? Karena saya yakin bahwa kerinduan yang paling utama daripada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, tentunya untuk berjumpa dengan mereka. Saya tahu apa yang dilakukan oleh Marta cukup bagus. Karena bisa saja Tuhan Yesus dan para murid-murid lelah, lapar, haus, atau mungkin ya cukup keluar banyak energi, kemudian Marta berinisiatif menyediakan semuanya, itu juga cukup bagus. Saya pikir apa yang Marta lakukan benar. Tetapi ada sisi yang lain di mana yang harus diketahui oleh Marta dan Maria bahwa tujuan utama kehadiran Yesus ke rumah mereka adalah untuk berjumpa dengan mereka, berfellowship dengan mereka, bercengkrama dengan mereka, mengunjungi mereka. Bisa dibayangkan nggak, saudara? Kalau seandainya ada seorang tamu datang ke rumah saudara, mendadak sifatnya, kemudian begitu dia datang jauh-jauh dan dia ingin berfellowship dengan kita atau berfellowship dengan saudara, tetapi justru saudara memilih untuk pergi ke dapur, saudara menyediakan semuanya tanpa saudara menemani akan sang tamu itu. Ya, tentunya sang tamu itu akan kecewa, saudaraku, meskipun dia tahu bahwa apa yang saudara lakukan adalah hal yang terbaik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kerinduan Tuhan Yesus yang paling utama adalah dia ingin berfellowship dengan Marta dan Maria. Itulah sebabnya ada bagian terpenting yang harusnya Marta juga ketahui bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah keluarga ini tujuannya untuk bersekutu dengan Marta dan Maria. Bukan hanya sekedar ingin makan atau minum, atau hanya sekedar mau melepaskan lelah, mungkin dari panasnya terik. Saya yakin tidak seperti itu. Ibarat kata, saudaraku, bahwa Marta ini salah paham dengan tujuan utama kehadiran Tuhan Yesus. Sementara kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga ini tidak lain adalah untuk menyampaikan sesuatu yang tentunya sesuatu itu sangat penting. Saya percaya yang Yesus sampaikan tidak lain adalah ia ingin menyampaikan kabar baik. Dan inilah yang saya coba tangkap bahwa ketika Tuhan Yesus hadir di sana, Maria kemudian lebih memilih untuk menemani Tuhan Yesus. Maka saya yakin dan percaya hati Tuhan Yesus sangat senang karena setidaknya ada satu pribadi yang bukan sekedar membukakan pintu, tetapi juga mengizinkan Tuhan Yesus datang menyampaikan kebenaran, dan kebenaran itu adalah kabar baik. Saudaraku, ada bagian yang seringkali kita miss dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bahwa Tuhan Yesus setiap hari dan setiap saat datang untuk mengunjungi kita. Tapi kadang-kadang kita gagal memahami akan kunjungan Tuhan. Mungkin kita berpikir, kapan Tuhan mengunjungi saya? Selama ini saya di rumah, selama ini saya nggak kemana-mana, tapi kapan Tuhan Yesus mengunjungi saya? Saudaraku, Tuhan tidak mengunjungi kita hanya dengan mengetuk pintu lalu kalau secara fisik itu hadir seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus hadir di dalam hati kita, hadir dalam pikiran kita, dan Tuhan Yesus ingin berfellowship dengan kita setiap saat. Tapi seringkali kita lebih memilih apa? Mengerjakan apa yang kita pikir dengan pekerjaan itu kita bisa menyenangkan Tuhan. Kita berpikir dengan kita sibuk melayani ini, sibuk melakukan itu, sibuk mengerjakan ini, itu membuat Tuhan senang. Padahal kerinduan Tuhan, Tuhan ingin berfellowship dengan kita. Saudaraku, bukan Marta dan Maria yang mencari Yesus, tetapi justru Tuhan Yesus yang datang untuk menghampiri, untuk bertemu, untuk berfellowship. Dan itu kerinduan Tuhan Yesus dengan Marta dan Maria. Saudaraku, inisiatif yang Tuhan sudah lakukan seharusnya diresponi oleh Marta dan Maria. Tapi bersyukur sebab Maria memilih
bagian yang terbaik, yaitu memilih menemani Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam kehidupan kekristenan kita, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, ketika saudara sadar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus ingin berjumpa dengan kita, sudahkah kita memilih untuk menyediakan waktu buat Dia, atau kita lebih memilih untuk seolah-olah melakukan segala sesuatu yang menurut kita baik, padahal bukan itu yang Tuhan harapkan daripada kita? Saya berdoa supaya saudara paham bahwa apapun yang terjadi sama kehidupan kita, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, kerinduan Tuhan cuma satu, agar kita memberi waktu kita dengan Tuhan. Pertanyaan yang penting buat saudara dan saya, kapan terakhir kita benar-benar menyediakan waktu kita untuk menemani Tuhan Yesus? Sama seperti permintaan Tuhan kepada para murid. Bisakah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja dengan aku? Kapan terakhir kita menyisihkan waktu kita dengan Tuhan? Entah pagi hari, entah siang hari, sore, atau bahkan malam hari? Ataukah kita lebih menghabiskan waktu kita untuk melakukan segala sesuatu yang menurut kita baik, tetapi kita seolah-olah kayak mengacuhkan Tuhan? Ibarat kata, saudaraku, kalau hari ini Tuhan berbicara buat saudara dan Tuhan ingin berfellowship dengan saudara, apakah saudara berani untuk berkata, Tuhan, saya mau nanti malam atau nanti sore atau hari ini atau sebentar siang, saya ingin menyisihkan waktu saya secara pribadi menemani Tuhan. Itu adalah kesepakatan yang kita mau buat sama Tuhan, dan saya serahkan kepada saudara. Bagian yang kedua, saudaraku, apa yang Maria pilih yang menunjukkan bagaimana itu adalah pilihan yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Pilihan yang kedua yang Maria lakukan adalah ayat yang ke-39, nanti saudara bisa baca, bahwa Maria lebih memilih duduk dekat kaki Tuhan. Wow, ini bagi saya adalah pilihan yang terbaik. Duduk dekat kaki Tuhan, tidak sekedar mengizinkan Tuhan Yesus masuk, tidak sekedar mempersilahkan Tuhan Yesus duduk, tidak sekedar mungkin, ya kalau dulu mungkin belum ada kipas angin ya. Kalau sekarang mungkin nyalakan kipas angin atau nyalakan AC, kemudian saudara sibuk sendiri. Saudaraku, Maria memilih yang terbaik, yaitu dia duduk dekat kaki Tuhan. Secara tradisi, saudaraku, duduk dekat kaki Tuhan atau Tuan itu menunjukkan arti yang sangat dalam, menyiratkan satu arti. Yang pertama adalah tentang hubungan atau kedekatan. Dan biasanya orang yang duduk dekat kaki seseorang itu bisa antara guru dengan murid, tuan dengan hamba, atau orang tua dengan anak. Biasanya seperti itu. Karena biasanya secara tradisi pria akan kumpul dengan pria dan wanita akan kumpul dengan wanita. Tetapi dalam konteks ini Maria memilih untuk apa? Duduk dekat kaki Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Karena pasti di kaki-kaki Tuhan Yesus atau di kakinya Tuhan Yesus pasti para murid ada di sana. Tetapi Maria mengambil satu inisiatif yang luar biasa. Dan ini menunjukkan ada satu kedekatan, ada satu kerinduan yang besar dalam Maria terhadap Tuhan Yesus. Saudaraku, ini menunjukkan bukan hanya sekedar Maria malas atau Maria lebih memilih untuk hanya sekedar mau dekat Tuhan. Tidak. Tetapi ada sesuatu yang Maria harapkan dengan dia duduk dekat kaki Tuhan. Ini yang sangat menarik sekali. Dan kalau kita baca berikutnya, saudara akan temukan bahwa Maria memang mendapatkan sesuatu. Tapi dalam poin yang kedua ini, yaitu di mana Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan, di sana menunjukkan atau menyiratkan buat kita sekalian bahwa Maria berharap sesuatu dari Tuhan. Berharap sesuatu dari Tuhan. Dalam kehidupan kita seperti sekarang ini, saya selalu mau membawa kita ke arah sekarang, di mana saudara ada, saya ada, dan dalam kondisi seperti sekarang. Berapa banyak daripada kita yang masih mau menaruh harap kepada Tuhan.
Berapa banyak daripada kita yang lebih memilih, Tuhan, aku mau duduk dekat kaki-Mu, dan karena aku mau berharap sesuatu daripadamu. Saudaraku, ini yang paling penting untuk kita pahami. Sebagai anak Tuhan, saya hanya ingin mengajak saudara untuk melihat bahwa duduk dekat kaki Tuhan bukan sekedar berbicara soal jarak dekat antara kita dengan kaki, tetapi ada satu hubungan antara kita dengan Tuhan, dan Tuhan ingin selalu menyampaikan sesuatu. Karena kalau jauh memang tetap mendengar, tapi hubungan tidak ada. Tetapi kalau kita dekat, hubungan itu pasti ada. Saudaraku, itu kerinduan Tuhan. Dan Maria memilih yang terbaik, duduk dekat kaki Tuhan. Saya percaya, saudaraku, karena Maria mengenal Tuhan Yesus, maka dia memilih untuk duduk dekat Tuhan. Apakah saudara mengenal Tuhan? Itu pertanyaannya. Banyak orang berkata, oh saya mengenal Tuhan Yesus, saya bahkan sejak kecil udah Kristen. Bahkan saya belum lahir pun orang tua saya sudah Kristen. Itu bagus, saudaraku, bagus sekali. Tapi pertanyaannya adalah, apakah saudara memiliki hubungan dengan Tuhan? Karena hanya orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan, yang dimana dia akan menunjukkan sikap kedekatannya dengan Tuhan. Hanya orang memiliki hubungan dengan Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk menaruh harap hanya kepada Tuhan. Memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku, kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan, tandanya sangat sederhana. Saudara dekat dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan, pasti kita dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki hubungan dan dekat dengan Tuhan, maka kita tahu kapan di mana Tuhan akan berbicara, kapan di mana Tuhan akan menunjukkan sesuatu, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan meresponi kerinduan kita tersebut, dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, poin yang ketiga, ini adalah hal yang terpenting, ya semuanya penting, tapi hal yang ketiga ini menarik sekali buat saya, karena ini pilihan dari Maria yang saya yakin tidak akan pernah diambil daripadanya. Pilihan yang ketiga adalah bahwa Maria memilih untuk terus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Maria memilih untuk terus mendengar perkataan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mencari makna daripada terus mendengar perkataan Tuhan. Ini ada 3 poin. Kalau saya simpulkan ada 3 poin, saudaraku. Yang pertama adalah memberi perhatian pada tiap kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalimat yang berkata terus mendengar, di sini saya temukan poin yang pertama adalah memberi perhatian pada tiap kata yang diucapkan Tuhan. Yang kedua, bergantung pada setiap kata layaknya mengikatkan diri dengan sabda atau dengan firman. Dan yang ketiga, mendengar dengan sungguh-sungguh setiap pengajaran yang disampaikan. Jadi ketika Maria memilih menemani Tuhan Yesus, ketika Maria memilih untuk duduk dekat kaki Tuhan, yang ketiga, Maria tahu bahwa dengan menemani dan duduk dekat, dia akan mendengarkan sesuatu, dan sesuatu itu penting artinya buat Maria. Penting artinya buat Maria. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bukankah ini adalah sikap daripada seorang murid? Adakah kita murid bagi Tuhan Yesus? Adakah kita adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia? Adakah kita benar-benar adalah orang Kristen yang sejati? Karena arti Kristen sendiri artinya pengikut Kristus. Jika kita pengikut Kristus, maka kita akan lebih memfokuskan pada apa yang Tuhan Yesus katakan. Tentunya dalam hal ini, saudaraku, kalau saudara bertanya, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tidak lain yang Tuhan Yesus katakan adalah kebenaran firman Tuhan. Kabar baik, Injil ini. Berapa banyak waktu saudara sisihkan untuk membaca Alkitab? Berapa banyak waktu yang saudara sisihkan untuk belajar kabar baik? Berapa banyak waktu yang saudara sisihkan untuk bergumul dengan kebenaran firman Tuhan? Hari ini saya hanya ingin mengajak saudara untuk belajar bersama-sama. Jika saudara memiliki kerinduan
untuk memilih yang terbaik, maka pilihlah yang terbaik ini, yaitu memiliki fellowship secara pribadi dengan Tuhan. Dengan memilih fellowship secara pribadi dengan Tuhan, maka pengalaman-pengalaman yang supra-alami, supranatural, yang luar biasa, itu akan terjadi dalam kehidupan saudara, dan itu tidak akan pernah diambil dari kehidupan saudara. Karena apa? Saudara memiliki hubungan dengan Tuhan. Seringkali banyak orang Kristen kita jumpai, mereka jatuh bangun di dalam masalah mereka. Mereka mengalami kelelahan, keletihan, putus asa, stres, depresi, bahkan mereka hampir-hampir kehilangan harapan kepada Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Kenapa tidak memiliki hubungan dengan Tuhan? Karena mereka memilih untuk tidak membangun hubungan itu dengan Tuhan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh banyak, tantangan boleh berbaris di depan kita. Tetapi jika kita memilih yang terbaik, yaitu berfellowship dengan pribadi Tuhan, maka semuanya akan Tuhan nyatakan di depan saudara, dan saudara dapat melewatinya dengan luar biasa. Saudara, saya sampai hari ini pun juga punya masalah. Saudara di rumah juga pasti punya masalah. Tapi pastikan kita memilih yang terbaik, yang tidak akan pernah terambil daripada kita, yaitu berfellowship dengan Tuhan. Karena dengan berfellowship dengan Tuhan, saudara akan makin kuat. Saudara melakukan banyak hal, dan Tuhan akan menunjukkan cara-caranya bagi kehidupan saudara. Sebagai anak Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, dan lakukan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saudaraku, sebelum saya mengakhiri semuanya, saya hanya ingin berdoa buat saudara sekalian agar kekuatan yang dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa, pilihlah yang terbaik, supaya kehidupan kita boleh melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang terbaik Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan Dia sudah melakukannya dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ambil bagian di dalam memberikan persembahan juga, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan sukarela. Saudara bisa lakukan atau saudara bisa berikan dengan cara mentransfernya, atau saudara juga bisa beri dalam bentuk scan barcode yang sudah tertera pada layar media ini. Dan dengan ini saudara ambil bagian juga dalam pekerjaan Tuhan. Dan jangan lupa, saya ingin memotivasi buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terlibat dalam ibadah tengah minggu. Karena dalam ibadah tengah minggu itu kita bisa belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, saling melayani tentunya. Itulah sebabnya saya rindu saudara bisa tergabung dalam KOI, dan saudara juga bisa mengikuti Unlimited Woman atau ibadah wanita yang diadakan setiap hari Jumat jam 12 siang. Dan hari Minggu berikutnya atau hari Minggu kita kembali beribadah bersama-sama. Dan saya rindu untuk anak-anak juga bisa mengikuti Unlimited Kids. Kemudian juga ada Authentic buat anak-anak remaja dan pemuda. Pastikan kita bertumbuh bersama-sama dan kita dengan semangat melayani Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami boleh pelajari bersama-sama. Kami berdoa biarlah hari ini menjadi hari yang luar biasa, karena kami akan menjalani kehidupan kami tentunya dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami, agar kami dapat memilih yang terbaik. Memilih untuk selalu punya waktu dengan Engkau, memilih untuk duduk dekat kaki-Mu Tuhan, bahkan memilih untuk terus mendengar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Dengan hadir-Mu
dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, Jesus. Haleluya. Penuhi hatiku, Jesus, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, Jesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami telah selesai memuji membesarkan nama-Mu. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar firman Tuhan dapat menguatkan kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa
jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Kami berdoa agar setiap persembahan yang jemaat-Mu berikan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, agar pada saat kami memberi, itu termotivasi karena kami mengasihi Engkau. Berkati jemaat-Mu yang berkekurangan, Engkau cukupkan. Yang berat Engkau ringankan Tuhan. Yang membutuhkan jawaban hidup, Engkau berikan jawaban Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada saat kami merindukan terobosan, Engkau akan memberikan terobosan, Engkau akan memberikan jawaban Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang akan kami lakukan Tuhan. Ibadah UK, Unlimited Woman, ibadah autentik Tuhan, dan juga untuk ibadah-ibadah Kowi, agar semuanya dapat mempermuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saatnya Engkau akan memberikan berkat-Mu untuk kami semua. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Engkau berada, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah bisnis dan usaha-Mu, diberkatilah pendidikan studimu, perkuliahan-Mu, diberkatilah setiap usaha dan rencana-Mu bersama Tuhan, dan Engkau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Kau Alfa dan Omega. Haleluya. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Kau Alfa dan Omega, haleluya Jesus. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Nama-Mu ditinggikan Tuhan, haleluya. Nama-Mu ditinggikan di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.